Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Reni Noviantisari dalam mata kuliah Ekonomi Perbankan yang diampu oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Nah, untuk pertemuan kali ini saya memilih artikel dengan judul Financial Integration and Credit Democratization Link Banking Deregulation to Economic Growth. Nah, penelitian ini diteliti oleh Elizabeth Bergera, Alexander Webler, Edwin Hu, dan Morad Zelhnini. Nah, sebelumnya kita lihat dulu abstrak dari penelitian ini. Peneliti menggunakan metode pencocokan yang membangun keadaan kontrafaktual sintetis untuk mengidentifikasi saluran yang menghubungkan deregulasi bank dengan integrasi keuangan, dan dengan demikian pertumbuhan ekonomi akan terjadi. Nah, peneliti mendokumentasikan efek positif tetapi bersyarat dari integrasi keuangan pada pertumbuhan ekonomi. Peneliti mengeksplorasi efek heterogen integrasi keuangan antar negara tergantung pada mobilitas modal di setiap negara bagian. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara integrasi keuangan dan perubahan sektor perbankan. Selanjutnya terkait dengan ekspansi oleh penerima pinjaman. Nah, peneliti menunjukkan bahwa integrasi keuangan mendemokrasikan pinjaman dan memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, di sini ada pendahuluannya, yaitu terdapat beberapa fakta-fakta dari penelitian atau artikel yang diteliti ini. Nah, ini berawal dari reformasi percabangan Bank AS mengubah sistem perbankan Amerika Serikat, di mana pengaturan kelembagaan dari reformasi ini terdapat 35 negara bagian menderegulasikan perbatasan percabangan antar bank di tahun 1970 dan 1996, di mana telah mendorong banyak penelitian empiris menggunakan perubahan ini sebagai sumber variasi kondisi pasar kredit. Nah, di sini ada menurut Jayaratne dan Strahan tahun 1996 menemukan bahwa deregulasi percabangan menyebabkan pertumbuhan ekonomi rata-rata. Nah, penelitian selanjutnya menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan bahwa pilihan suatu negara untuk melakukan deregulasi tergantung pada kondisi ekonomi dan politik suatu negara. Nah, di sini dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti menemukan bahwa efek rata-rata deregulasi pada pertumbuhan ekonomi di semua negara bagian lebih kecil daripada yang diperkirakan sebelumnya. Nah, temuan dari beberapa peneliti menunjukkan bahwa jika regulator menetapkan peristiwa deregulasi secara acak, maka pengaturan yang mungkin diproduksi oleh studi empiris ini akan bervariasi. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana makalah ini berkontribusi dalam 3 cara untuk literatur tentang dampak ekonomi deregulasi percabangan bank pada pertumbuhan ekonomi. Nah, yang pertama dampaknya yaitu metodologi kontrol sintetik memberikan pendekatan empiris baru untuk membangun kontrafaktual yang menarik. Nah, di mana pendekatan ini membahas kritik bahwa perbedaan tidak memperhitungkan tren dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kedua, makalah ini memberikan berbagai uji ketahanan untuk menggambarkan bagaimana cara menerapkan metode kontrol sintetik untuk eksperimen alami yang populer dalam penelitian keuangan dengan beberapa unit yang dirawat. Nah, di mana peneliti percaya bahwa cetak biru ini akan berguna bagi peneliti yang menggunakan kontrol sintetis dalam pengaturan dengan lebih dari satu intervensi. Yang ketiga, kontrafaktual sintetis memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi efek dari pengobatan heterogen dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya kita masuk bagaimana deregulasi percabangan bank dan korelasinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, secara sejarah regulasi bank tingkat negara bagian, di mana pada tahun 1970-an perbankan di Amerika Serikat sangat diatur
di tingkat negara bagian. Nah, di sini beberapa bagian penting dari undang-undang mendorong negara bagian untuk melakukan deregulasi sepanjang periode, yaitu 1970 hingga 1996. Nah, deregulasi biasanya terjadi dalam dua langkah. Langkah yang pertama, memungkinkan merger dan akuisisi atau MA percabangan, di mana bank ini diakuisisi atau dimerger, yang memungkinkan perusahaan induk bank untuk mengubah anak perusahaan menjadi cabang, atau membeli bank lain dan mengubahnya menjadi cabang. Nah, langkah kedua, memungkinkan bank untuk bercabang melalui de novo branching, atau yang berarti bahwa bank dapat berasal dari cabang baru, di mana di negara bagian tersebut peneliti menggunakan tanggal deregulasi atau akuisisi. Nah, yang kedua, yang B-nya data. Di sini peneliti mengumpulkan data tentang kondisi ekonomi, populasi, dan karakteristik sektor perbankan untuk setiap negara bagian, di mana sampel yang digunakan mencakup periode 1970 hingga 1996 dan mencakup 35 deregulasi intrastate yang terjadi antara 1975 dan 1991. Nah, analisis peneliti memerlukan data 5 tahun sebelum dan sesudah setiap peristiwa deregulasi terjadi. Peneliti mengumpulkan data tingkat negara bagian di Bureau of Economic Analysis atau BEA, Bureau of Labor Statistics atau BLS, Biro Sensus AS, Federal Depository Insurance Corporation, lalu Chicago Federal Reserve Bank, dan National Bureau of Research of Economy. Nah, selanjutnya kita masuk ke penelitian terdahulu. Nah, studi berikutnya dimulai dari Jayatni dan Strahan tadi, temukan heterogenitas pendapatan rata-rata selama periode sampel penelitian. 2,27% yang konsisten dengan pertumbuhan pendapatan rata-rata nasional. Nah, ini mungkin sekilas penelitian yang telah terdahulu, bahwasanya Jayaratne dan Strahan ini, bank percabangan dan regulasi telah digunakan sebagai sumber variasi eksogen dalam akses perbankan dalam berbagai studi akademis. Di sini literatur terkait menunjukkan bahwa bank menjadi lebih efisien setelah diregulasi atau setelah diakuisisi atau di merger, sehingga nantinya akan berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, metode. Bagian ini menjelaskan konstruksi unit kontrol sintetis dan bagaimana peneliti menggunakannya dalam desain empiris peneliti. Intuisi di balik metode ini adalah bahwa hanya unit yang sama di sepanjang penentu variabel hasil yang diamati dan tidak diamati. Nah, yang pertama, kontrol sintetis untuk konstruksi teoritisnya. Saat memperkirakan efek perlakuan dengan kontrol sintetik, peneliti memilih karakteristik apa yang cocok, lama periode waktu yang digunakan untuk pencocokan, pengamatan apa yang akan disertakan dalam kumpulan donor, dan apa yang merupakan kecocokan yang memadai. Nah, dalam situasi seperti deregulasi bank yang ada masalah rumit karena pilihan yang saling terkait, di mana penerapan pendekatan kontrol sintetik ini dapat dipahami dengan baik dengan contoh yang konkret. Selanjutnya, dengan menggunakan sesuai atau metode sesuai. Pengoptimalan kontrol sintetis rutin seperti pendekatan portofolio. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk menemukan kombinasi berbobot dari status non-deregulasi, yaitu kumpulan dari beberapa bank yang secara optimal meniru karakteristik dari setiap status deregulasi. Yang ketiga, memperkirakan efek dari cara pengobatan rata-rata dari suatu deregulasi, di mana pengaruh perlakuan deregulasi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah selisih antara pertumbuhan pendapatan per kapita masing-masing negara yang diregulasi dengan pertumbuhan pendapatan per kapita dari kontrol sintetiknya pada periode pasca deregulasi. Peneliti meringkas efek pengobatan tingkat negara bagian dengan memperkirakan efek pengobatan rata-rata. Nah, selanjutnya analisisnya.
Di sini ada beberapa analisis. Peneliti menghitung efek perlakuan rata-rata dari deregulasi untuk setiap status dalam sampel penelitian. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya sebelum deregulasi tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara pertumbuhan pendapatan per kapita di status dibandingkan dengan pencocokan sintetisnya, di mana pada pencocokan sintetisnya menunjukkan bahwa pencocokan sintetisnya adalah kontrafaktual yang baik. Nah, di sini ada hasil, makanya karena saya tidak bisa memperlihatkan tabel atau gambarnya. Selanjutnya, kredit terbatas dan integrasi keuangan. Yang pertama, kredit terkonsentrasi atau pinjaman per lembaga, di mana peneliti mengusulkan jalur kredit yang dibatasi sebagai penjelasan potensial untuk pertumbuhan ekonomi yang heterogen di seluruh negara bagian. Setelah diregulasi percabangan bank, saluran ini mirip dengan gesekan integrasi pasar kredit jeli. Yang kedua, ukuran lain dari kredit terkonsentrasi, mana peneliti mempertimbangkan ukuran alternatif konsentrasi modal dari suatu deregulasi perbankan. Ketiga, saluran pertumbuhan ekonomi, di mana deregulasi dapat mengakibatkan lebih banyak persaingan antar bank yang mengakibatkan perubahan dalam efisiensi operasional dan profitabilitas. Ini menurut Jayarapne dan Strahan lagi. Nah, di mana Jayarapne dan Strahan mengukur efisiensi bank atau uang masuk di dalam bank sebagai rasio biaya non bunga terhadap total aset. Selanjutnya, kita dapat mengambil kesimpulan dari makalah ini, di mana makalah ini memberikan wawasan baru tentang dampak ekonomi dari deregulasi percabangan bank. Peneliti mendokumentasikan bahwa efek rata-rata dari deregulasi pada pertumbuhan ekonomi lebih kecil dari perkiraan sebelumnya dan secara statistik tidak dapat dibedakan dari 0,5 tahun setelah deregulasi. Hasil ini menunjukkan bahwa jika regulator menetapkan peristiwa deregulasi secara acak, tidak akan ada efek dari pertumbuhan ekonomi yang signifikan, setidaknya 5 hingga 8 tahun pertama. Nah, kontrafaktual sintetik memungkinkan kita mengidentifikasi efek perlakuan heterogen dan saluran sebab akibat deregulasi percabangan bank pada pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan kontrafaktual tingkat negara bagian yang kredibel untuk mendokumentasikan efek perlakuan yang heterogen dan mengidentifikasi saluran melalui mana deregulasi menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini peneliti menunjukkan bahwa jalur kredit yang dibatasi adalah mekanisme yang dengan deregulasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.